Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri, mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka, memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam malam Paskah ini kita bersyukur atas kelimpahan rahmat yang kita boleh terima dari Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema kemenangan rahmat. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana dosa menghancurkan manusia. Kedua, apakah itu karena kodrat manusia? Ketiga, bagaimana rahmat Tuhan menciptakan kita kembali dengan kodrat yang sempurna karena rahmat Tuhan. Dosa menghancurkan manusia. Seringkali kita merasa frustrasi dengan diri kita sendiri karena kita merasa dibelenggu, dipenjara oleh dosa. Kita berusaha untuk berbuat baik, tetapi kenapa seringkali kita terus-menerus jatuh dalam dosa? Dan kita tahu bahwa dosa itu menghancurkan, dosa membunuh. Sekecil apapun dosa itu, dosa ini selalu membuat hidup kita jadi kacau. Kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana orang-orang Mesir yang mengejar orang-orang Israel dihancurkan di laut oleh air laut yang menghanyutkan mereka. Kenapa Firaun mengejar
orang-orang Israel ini dengan begitu penuh semangat, dengan kekuatan yang sebaik mungkin mau menghancurkan, mau menjajah kembali orang-orang Israel ini. Dosa karena kesombongannya, dia merasa dirinya hebat dengan segala keretanya, karena kebenciannya, karena keserakahannya, dan semua ini kita lihat bagaimana endingnya, kehancuran, kematian. Kita semua mengalami efek negatif dosa, dan ini seringkali juga membuat kita jadi frustrasi. Kenapa ya aku mau buat baik? Kenapa ya aku mau bebas dari dosaku? Kenapa ya dalam keluarga aku selalu berusaha supaya setiap anggota keluarga dijauhkan dari dosa? Tapi dosa selalu membelenggu kita, membuat hidup kita jadi kacau dan gelap. Kita bisa-bisa putus asa. Kita bertanya, apakah ini karena kodrat kita manusia? Seringkali kita bilang, aku hanya manusia. Dan manusia itu berarti lemah. Manusia sangat mudah jatuh dalam dosa. Lalu apakah itu berarti kita diciptakan dalam dosa? Sekali lagi bacaan malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan segambar secitra dengan Allah. Ya, kita berdosa, ya, kita mudah jatuh dalam dosa, tetapi bukan berarti bahwa kita diciptakan dalam dosa. Kita diciptakan dalam rahmat, tetapi kita jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita baik adanya, penuh dengan rahmat, dengan janji hidup yang indah, dengan hadiah persahabatan dengan Allah. Tetapi manusia sendiri, Adam dan Hawa, yang merusak hidupnya. Jadi kita harus ingat bahwa kita semua itu bisa menjadi baik karena kebaikan, karena rahmat itu lebih fundamental, lebih dalam daripada dosa. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati. Kalau jatuh, bangun lagi, berusaha lagi supaya bisa jadi baik. Dan tentu Tuhan itu selalu mau memberikan kepada kita hidup yang baru. Makanya malam hari ini kita merayakan Kristus sebagai cahaya dunia, kemenangan rahmat. Rahmat berarti kita diciptakan kembali. Kalau ada Adam, ada juga Kristus sebagai Adam yang baru. Adam yang baru. Adam jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya. Yesus, Adam yang baru, menebus kita dengan ketaatannya sampai mati. Adam hanya memikirkan kenikmatannya sendiri. Kristus, Adam yang baru, memberikan hidupnya, kasih kepada kita, supaya kita semua bisa punya hidup yang baru, hidup dalam rahmat Tuhan. Jadi kodrat yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, yang terluka karena dosa, disempurnakan kembali oleh Kristus dengan rahmat. Dan dengan rahmat Tuhan, segala sesuatu mungkin. Yesus, Allah yang menjadi manusia, ambil bagian dalam kematian manusia, supaya manusia bisa ikut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kristus mau menyatakan cara supaya manusia bisa punya hidup yang baik.
Dan Kristus mau memberikan kekuatan kepada kita manusia. Kalau Anda lihat dalam Injil, batu yang menutup makam Yesus itu terguling. Terguling karena apa? Untuk apa terguling? Kalau batu itu, batu makam yang begitu besar, yang begitu berat menutup makam itu tidak terguling, Yesus bisa keluar gak dari makam? Bisa gak? Tentu, karena Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya itu bisa menembus tembok. Jadi dia gak perlu batunya itu terguling untuk keluar dari makam. Tapi kenapa batu itu terguling? Supaya para wanita, supaya murid-murid bisa masuk melihat kubur yang kosong, sehingga mereka bisa ingat akan perkataan Yesus. Bukan buat Yesus batu itu terguling, buat para wanita dan para murid yang perlu mengetahui, melihat dengan mata iman bahwa kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah punya hidup yang baru, dan dengan demikian juga mau memberikan hidup yang baru buat kita semua. Selalu mohon rahmat Tuhan. Buat Tuhan, dengan rahmat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hidup yang hancur pun bisa kembali disempurnakan dengan rahmat Tuhan. Hari-hari ini ada satu film yang bagus sekali yang sedang keluar, belum ada di Indonesia, tapi udah main di Hollywood. Judulnya Father Stu. Saya nggak tahu kapan akan masuk ke Indonesia, tapi ini adalah cerita nyata dari seorang Romo. Cerita ini sangat menarik, kisahnya sangat menarik karena hidupnya dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Father Stu ini, Romo Stu, Stuart Long, dia lahir tahun 1963. Ya, dia masih mudanya itu jadi petinju, tapi nggak bisa jadi petinju hebat, jadi dia banting setir jadi aktor. Jadi aktor pun nggak bisa jadi aktor yang hebat. Jadi akhirnya dia kerja di satu perusahaan. Dan satu hari dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang sangat parah, di mana dia menabrak motor, dia pakai motor, kemudian dia terpental, lalu ketabrak lagi sama mobil lain. Jadi kecelakaannya sangat parah. Waktu dia tiba di hospital, dokter bilang ini udah hampir meninggal. Tapi rahmat Tuhan memberi kesempatan buat Father Stu ini, tentu dia belum Romo waktu itu, Stuart, untuk sembuh. Rahmat Tuhan memberi mujizat hidup yang baru, kesempatan hidup yang baru. Lalu kemudian dia sembuh dari sakitnya, dari lukanya. Waktu itu dia kepengen menikahi seorang wanita yang dia senang sekali. Wanitanya ini Katolik, kemudian bilang kepada Stuart itu, aku gak mau nikahin kamu kalau kamu gak Katolik. Jadi dia belajar sebaik mungkin. Saat dia dibaptis, dia merasa ada panggilan untuk jadi Romo. Rahmat Tuhan menyertai Stuart. Waktu dia bilang ke Romo mau jadi pastor, Romonya gak percaya orang kayak gini bisa jadi pastor. Dia bilang ke papa mamanya, gak ada yang percaya. Teman-temannya gak ada yang percaya karena hidupnya kacau balau. Tapi dia bisa merasakan Tuhan panggil aku untuk jadi pastor. Ini rahmat Tuhan. Yang kedua, akhirnya sesudah berapa tahun dia coba melihat apakah ini benar panggilan dari Tuhan. Dia benar-benar jadi Romo. Waktu dia masuk ke seminari, dia mulai dia jalani dengan penuh sukacita. Tapi kemudian dia menderita sakit yang sangat parah, yang sangat jarang
autoimun yang sangat menyerang dia dengan cepat. Sehingga kesehatannya turun sangat drastis. Waktu dia itu kesehatannya turun, dia pergi ke Lourdes sama teman-temannya. Waktu di Lourdes, dia mandi. Di Lourdes tentu saat mandi di Lourdes kan, di kolam itu dia jatuhin badannya. Dia berharap waktu dia diangkat kembali, dia udah bisa berdiri kuat. Karena penyakitnya itu buat dia gak bisa berdiri, dia selalu pakai kursi roda. Tapi ternyata waktu diangkat lagi, dia tetap jatuh lagi, lemes, butuh bantuan orang lain. Saat itu dia sangat kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan sembuhin aku, kan aku mau jadi Romo. Tapi ternyata itu tidak terjadi, mujizat yang dia harapkan. Saat itu dia putus asa. Tapi teman-temannya bilang, ayo Stuart, mandi lagi, mohon lagi sama Tuhan mujizat. Dia mandi lagi akhirnya, jatuhin badannya lagi, kemudian pas diangkat lagi, masih lemes. Tapi saat itu dia menerima rahmat Tuhan, bukan badannya yang jadi kuat, hatinya jadi kuat. Jadi dia punya semangat lagi untuk berjuang dan terusin hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Stuart menjadi Romo dan dikenal sebagai Romo yang sangat-sangat ceria, sangat-sangat murah hati, sangat-sangat bijaksana, walaupun hidupnya itu penuh dengan penderitaan karena sakitnya. Rahmat Tuhan menyertai Father Stuart walaupun dengan segala keterbatasannya. Seringkali dalam hidup kita juga banyak mengalami kekecewaan, bahkan dengan diri kita sendiri. Seringkali kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku kok masih seperti ini? Jangan pernah putus asa dengan hidup Anda. Tuhan belum selesai membentuk Anda. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Semoga dengan rahmat Paskah, kemenangan Kristus atas maut, kita juga ikut bangkit bersama Kristus dalam rahmat Tuhan dengan hidup yang baru. Amin.